Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prena Pita Belsoja dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI atau dulunya disebut dengan EYD telah ditetapkan oleh Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Latar belakang perubahan ini yaitu 1. Kemajuan berbagai ilmu. Kemajuan berbagai ilmu contohnya ilmu teknologi, ilmu seni, dan ilmu sains itu mengalami berbagai macam kemajuan. Begitu juga dalam penggunaan bahasa Indonesia juga perlu mengalami kemajuan dan perbaikan. Dan yang kedua yaitu menetapkan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini memerlukan perbaikan-perbaikan untuk memantapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara. Namun hal ini tidak serta-merta mengubah bahasa EYD itu menjadi merubah EYD itu seluruhnya itu dirubah. Jadi ada tanda-tanda tertentu, ada perubahan tertentu yang dialami EYD sehingga berubah menjadi PUBI. Baiklah, itu sejarah PUBI dan pemakaian tanda baca. Jadi di sini tidak banyak perubahan dalam tanda baca yang ada pada PUBI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda baca yang mengalami perubahan saja. Baiklah, tanda baca yang mengalami perubahan dari EYD menjadi PUBI yaitu yang pertama tanda titik koma. Pada EYD, tanda titik koma pada perincian di akhir kalimat tidak diikuti dengan kata dan, sedangkan pada PUBI itu tetap diikuti dengan kata dan. Dan yang kedua yaitu tanda hubung. Tanda hubung pada pada PUBI tidak digunakan untuk menghubungkan antara huruf dan angka jika dibarisbawahi jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Sedangkan pada EYD tidak ada yang mengaturnya. Tanda baca yang kedua mengalami perubahan yaitu masih tanda hubung. Tanda hubung pada PUBI untuk menandakan bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Baiklah, tanda baca selanjutnya mengalami perubahan yaitu tanda dalam kurung. Dalam EYD, tanda dalam kurung ini hanya digunakan dalam perincian ke kanan atau ke dalam paragraf, sedangkan pada PUBI tidak ada yang mengaturnya. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca elips. Dalam EYD, tanda baca elips ini digunakan pada kalimat yang terputus-putus. Sedangkan pada PUBI, tanda elips ini digunakan pada kalimat yang tidak selesai pada dialog. Baiklah, hanya itu perubahan tanda baca dari EYD ke PUBI. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya berikan kesempatan untuk rekan saya Isna dan Ilham untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, kepada rekan saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Syafaat dari kelas D kelompok 2, ingin melanjutkan presentasi dari Prena Belsoja. Huruf kapital. Pengertian huruf kapital merupakan salah satu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat.
Huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata di awal kalimat. Bisa juga huruf kapital digunakan sebagai suatu huruf pertama dalam petikan secara langsung. Dan bisa juga huruf kapital digunakan sebagai sebuah huruf pertama pada ungkapan yang berkaitan dengan nama Tuhan, kitab suci, dan kata ganti untuk Tuhan. Yang selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai berbagai huruf pertama untuk nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh semua orang. Dan ada juga larangan huruf kapital. Huruf kapital tidak dapat digunakan sebagai huruf pertama pada nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Yang selanjutnya, huruf kapital tidak bisa digunakan sebagai huruf pertama pada nama jabatan dan pangkat yang tak diikuti oleh nama orang dan tempat. Yang ketiga, huruf kapital tidak bisa digunakan sebagai huruf pertama pada nama orang yang dipakai sebagai nama yang sejenis atau satuan ukuran. Selanjutnya, huruf kapital tidak dapat digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Contohnya huruf kapital adalah dia memiliki koleksi batik Pekalongan, baik batik Cirebon, batik Yogyakarta, dan batik Solo. Pada awal kalimat dia harus menggunakan huruf kapital karena dia mengandung nama tempat, nama orang, dan lain-lain. Contoh selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Pada kata Presiden Republik Indonesia, pada awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital karena presiden mengandung masih menyangkut pada nama gelar kehormatan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isna. Presiden mengandung masih menyangkut pada nama gelar kehormatan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isna. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isna Rizky Nabila dari kelas D kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham mengenai singkatan kata dan akronim. Singkatan kata adalah sebuah huruf sebagai bentuk pendek dari beberapa kata. Contohnya itu seperti kata sebagai, kadang-kadang disingkat menjadi SBG. Sedangkan akronim merupakan singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf. Contohnya itu surat izin mengemudi bisa disingkat dengan SIM. Khusus untuk penggunaan akronim hendaknya memperhatikan syarat-syarat. Yang pertama adalah jumlah suku kata akronim tidak boleh melebihi jumlah suku kata. Yang kedua, akronim dibentuk dengan kombinasi vokal dan konsonan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang angka dan lambang bilangan. Angka adalah kombinasi simbol digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Contohnya, proyek irigasi memerlukan biaya sejumlah 1 triliun. Lambang bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Contohnya itu, mereka menonton drama sampai 5 kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.